banget. Begitu saya datang, saya langsung menghadap ke dia. Menurut mereka, padahal aku teko terus ngene ngedal. Begitu ngadep ke dia melayu, Mas. Bangun panjang medeni tenan. Dan saya tuh nggak tahu kalau saya menghadap siapa. Memang kebetulan di situ lah saya sini ya biasa terus begini serat gitu, tok dia langsung lari. Lah saya nggak tahu apa-apa. Jadi teman-teman sekalian, sudahlah, Anda tidak perlu tafsir. Pokoknya cari manfaat hidup, membuatmu lebih beriman, lebih dekat kepada Allah. Joko Kamto, Kiai Kanjeng sama Nevi sama Kirno menangani anak yang kesurupan berkali-kali. Kalau tadi itu kesurupan satu yang nyurupin, tapi terus menerus. Yang satunya lagi ini di rumahnya Joko Kamto kesurupan, tapi ganti-ganti yang nyurupin. Kirno menangani. Ya wes, bocah ngomong yang sudah ya udah, sangat bocah nun meneh. Ya wes tak lungo. Ya udah sembuh. Suruh lagi. Terus dicekel sama Kirno lagi. Wes, anak bocah nun meneh. Aku ya sering nampak jam bulan, jawes, tak balik. Kena jin dunia ini. Rupanya saya tuh masyhurnya tidak di Indonesia, tapi di dunia jin. Jadi ternyata saya terkenal. Jawes, anggil nulis rono rene ketemu anak becak meneh. Ya tak jin lucu ya. Ya Allah. Jadi Mas, Anda itu sudah polos saja, hidupmu itu polos, ikhlas. Tidak harus tahu, dia harus pinter. Bodoh itu tidak apa-apa asal pada proporsinya. Alhamdulillah ada saat-saat di mana Anda itu bodoh dan tidak tahu. Kan saya sudah sering ngomong itu. Bodoh itu tidak apa-apa. Yang nggak boleh memperbodoh orang lain, apalagi memperbodoh dirimu. Tapi kalau keadaannya kamu bodoh tidak tahu, tidak apa-apa. Kalau kamu diberi pengetahuan lebih dari kebodohanmu, itu celaka kamu. Bayangin kalau telinga saya mendengar frekuensi jauh. Jadi aku bisa mendengarkan suara yang di pohon sana. Ngerasani aku ngomong apa ya itu. Tidak dasar arek Jombang. Biasa canggung, becot-becot. Bayangin kalau saya dengar itu, Mas. Kalau saya dengar suara orang yang jauh dari saya, tapi saya mendengar dia berbisik-bisik, betapa kacaunya saya dan betapa selalu marahnya saya kepada mereka semua. Alhamdulillah, aku hanya bisa mendengar orang ngomong 1-2 meter di sekitarku dan aku tidak bisa mendengar yang lain. Ya Allah, peliharalah kebodohanku untuk terus tidak bisa mendengar suara-suara yang jauh. Betul enggak, Mas? Lebih enak gitu toh, Mas. Mata itu bisanya ngelihat lurus, Mas, nggak mungkin belok. Bayangin kalau Allah membatalkan, tak rubah takdir. Oke, manusia, meripatmu bisa belok-belok penglihatannya. Tutup dodo, melbu. Ini. Ya bayangin, kalau mata penglihatannya bisa belok, batal semua pakaian, betul? Karena kita bisa masuk kemana saja, gitu? Iya tak? Matanya bisa belok. Nah kalau itu berarti sudah ada gunanya, bahkan berarti semua orang telanjang di depan kita. Dan kalau semua manusia bisa melihat dengan penglihatan yang belok, berarti semua pakaian batal. Kalau manusia semua sudah telanjang, peradaban akan berhenti, betul tak? Jadi alhamdulillah kita bodoh. Ana fakirun wa jahilun indaka ya Allah, aku bodoh dan fakir di hadapanmu. Oke, teman-teman sekalian, selamat bodoh. Dan saya harap Anda meningkatkan kebodohan Anda. Itu nek guyone gitu, tapi kira-kira seperti Mas ya. Alhamdulillah sekarang kita nikmati musik, kita bersyukur. Mudah-mudahan nanti Kiai Kanjeng bisa beberapa bulan lagi atau mungkin bulan depan, enggak. Mei nanti kita pusatkan di Jombang. Mungkin Juni, mungkin setelah itulah. Mudah-mudahan Kiai Kanjeng bisa kesini lagi karena kita juga kangen sama Anda semua dan
Saya bersyukur melihat semua di sekitar. Saya bersyukur Anda jangan percaya sama saya, percayalah kepada yang harus Anda percaya, yaitu pusat hidup Anda. Saya hanya jalan Anda, saya hanya thariqat Anda, saya hanya syariat Anda, bukan syariat, syari Anda, saya hanya sirat Anda, wasilah Anda. Wasilah itu namanya Pak Haji. Oke, teman sekalian, silakan musik, tepuk tangan, teman-teman silakan menyiapkan diri. Gitu loh. Yang Anda kritik tadi kan, wah biyen zaman jadi tokoh mahasiswa gini, saiki akhirnya ya penindas. Loh, itulah sing penindas. Yang tidak penindas banyak dan mereka tidak ikut kekuasaan. Jangan lupa itu. Ada yang bertani, ada yang dulu menjadi penulis sangat bagus, sangat populer di salah satu majalah utama di Indonesia selama puluhan tahun. Akhirnya karena putus asa sama seluruh keadaan, akhirnya DE kuliner maknyus dah. Terus kembangnya taek ini maknyus saya terus. Jangan lupa dia bukan orang makanan. Orang itu dulu kolumnis nomor 1 Tempo zaman tahun 70-an 80-an, dan dia pinter, dia ngerti macam-macam, tapi didelok anjane brongkalan kabeh. Ya wis tak kei badokan ae saiki kan gitu. Tolong dipelajari itu. Jadi jangan dipikir beliau itu nggak ngerti apa-apa, ngertinya makanan. Gitu loh. Jadi itu banyak orang yang tidak Anda ketahui, dan nggak mungkin pemimpin sejati masuk televisi yang bener aja. Nggak mungkin kebenaran seperti ini terus diwawancarai oleh Najwa, itu nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Meskipun setelah saya ngomong gini terus mereka ingin membantah dengan mengundang dia juga bisa. Supaya ternyata Cak Nun salah kok, buktinya Najwa gitu kan. Tapi kalau normal ya nggak mungkin. Opo Kick Andy terus memanggil ini, gimana Ronggo Warsito wajahnya? Jadi kebenaran tidak laku di tanah yang luas mainstream ini, tidak laku. Kebenaran, kebaikan, kesucian, keindahan tidak laku. Tidak ada yang indah, semua diindah-indahkan tapi tidak ada yang indah. Nah, pemalsuan yang terjadi, pemalsuan itu bahasa modernnya pencitraan. Tapi pemalsuan toh. Dari A menjadi A plus, sudah dari B, sudah dari C, kan gitu. Nah di sini tidak ada pencitraan. Pencitraan opo nih, di, woi gini yang pironya, woi gini. Tidak ada pencitraan sama sekali. Di Padang Bulan di Jombang lebih parah lagi. Tidak ada apa-apanya, pengajian orang lumpuk menutup, tidak ada hiasan sedikit pun. Dan kita kesini tidak berhias-hias, kita di sini justru kita membuka jiwa kita selebar-lebarnya, setulus-tulusnya. Dan saya tidak yakin, saya tidak percaya kalau ketulusan dan kesucian Anda itu tidak dilahirkan oleh Tuhan menjadi kejayaan masa depan bangsamu. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu penuh Mas, KC ini seluruh ma'iyah di seluruh Indonesia. Pendidikan politik iya, pendidikan agama iya, spiritualitas iya, budaya iya, kesenian iya, teknologi iya, hukum iya, semuanya, seluruh universitas ada di sini. Apakah Forum KC punya kewajiban kepada Anda dan bangsa Indonesia untuk melakukan itu? Tidak, tapi mereka melakukannya lebih intensif dibanding yang dibayar-bayar. Anda kuliah di UI bayar semester 1 jam, dikasih kuliah 1 jam 2 jam. Kamu kesini ndak membayar, dikasih kuliah intensif 2-3 kali kuliah cukup untuk senyum-senyum di kantor masing-masing. Betul nggak? Udah punya kesaktian, nggak bisa dihapusi orang, dan hatinya tenang, dewasa, tahu ambil jarak, tahu mulur mungkret, memahami apa-apa, komprehensif, kan begitu. Anda menjadi tangguh hatinya, tangguh mentalnya, pikirannya kaya, kan begitu. Tanpa bayar. Jadi apa namanya itu? Sodako. Oke. Jadi di sini terjadi 3 lapis sodako. 4 sih sebenarnya. Saya sodako sama teman-teman yang menyelenggarakan KC. Teman-teman yang menyelenggarakan KC sodako kepada Anda. Gitu? Nah, Anda sodako kepada siapa? Saya tanya sekarang.
Apakah KC punya kewajiban atas yang sekarang disebut Indonesia itu? Kan nggak ada kewajiban apa-apa. Sebenarnya yang harus berterima kasih siapa? KC, Ma'iyah kepada Indonesia, ataukah Indonesia harus bayar pajak kepada kita? 6 abad Jawa dan Sunda sama sekali belum beres. Masih ada dendam yang sangat mendalam. Berarti ya, ini sebelum kita, Anda harus mengumpulkan lebih banyak lagi. Itu harus kita, itu fakta kita, dan itu bukan kita benci, bukan kita kritik. Saya nggak akan kritik siapa-siapa. Yuk kalau gitu mau bagaimana sekarang? Yuk kita berunding. Karena peradaban yang sudah air kawahnya sudah menetes dan sudah melimpah ini harus kita putuskan formulasinya pelan-pelan. Dan malam hari ini jelas sekali formulasi masa depan itu ada di KC dan Ma'iyah. Anda sudah mikirin semuanya. Wis ono pelange barang iku Mang, wis ono gambar-gambar golek. Dan memang harus dari daerah Nganjuk karena hutan-hutan angker itu ada di sebelah selatan. Jadi kuliah ya iki anggit nuwun gak ngedul titik. Kuliah itu dia melihat perpustakaan digital di dalam hutan. Jadi nek wis mlebu alas ngene ngisore wit set terus melek ketok sret. Digital. Sehingga saya sendiri pengen menanyakan banyak karena kita sudah membicarakan itu cukup lama, tapi dia meresmikannya dan memformulasikan secara lebih jelas. Tepuk tangan untuk dia. Kita ini nggak ngerti bedanya negara sama pemerintah, nggak ngerti presiden fungsinya perdana menteri tapi presiden, lembaga negara beda nih. Pegawainya juga pegawai negeri. Kata negeri itu bukan bahasa konstitusi, bukan bahasa birokrasi. Negeri itu bahasa kesenian dan bahasa kebudayaan. Padamu. Kalau kamu bilang negeri sama dengan negara, coba rubah lagunya. Padamu negara. Gak bisa, negeri sama negara berbeda. Dia yang satu itu nuansa, yang satu itu pendapat. Maka pegawai negeri itu tidak akan pernah beres karena mereka itu hanya nuansa. Seharusnya mereka pegawai negara, sehingga mereka tidak terikat kepada pemerintah. Kalau pegawai negara ada di kantor kabupaten, dia bukan bawahan bupati. Kan begitu mestinya ya Mas? Bukan bawahan bupati. Ya, ini negara memang aneh, itulah aneh. Yang kerja sudah 30 tahun di kantor itu menumpuk karir setengah mati, nanti tiba-tiba ada outsourcing 5 tahun ngatur yang sudah kerja berpuluh-puluh tahun. Coba kok gelem arek-arek ini. Loh, kamu yang sudah ngerti segala sesuatu puluhan tahun di sini, datang orang baru yang nggak ngerti apa-apa, yang tenaga kontraan. Itu pun setelah kamu taati 4 tahun ternyata kena KPK. Jadi ini memang nggak masuk akal. Jadi ini Anda bersedekah luar biasa, cuman ini sedekah. Sedekah itu tidak boleh dipaksakan. Jadi saya tidak akan ke MPR. Kok Anda tidak percaya kepada mereka, kok Anda membangun sesuatu berdasarkan legitimasi mereka. Mau demo ke siapa kita? Yang kita demo adalah orang yang memang bisa kita percaya untuk merubah. Sopo sih kok demo? Nggak ada. Wong mereka semua tidak ingin ada perubahan kok. Yang ingin perubahan Anda kok. Ya demo nang awakmu dhewe. Jadi ini sedekah, kalau mau dipakai monggo, nggak dipakai mati yo. Begitu, nggak ada masalah. Saya juga tidak punya possessiveness apa-apa, teman sekalian mau kalau Indonesia pasti tidak. Dan sejak pemilihan presiden saya sudah tidak pernah menyebut kata itu di dalam tulisan saya. Jadi kalau saya ditanya, Cak Nun orang Indonesia, saya penduduk tempat yang sekarang disebut Indonesia. Tapi kalau negara Indonesia saya tidak ngakuin. Loh, makar. Loh, gak makar, aku gak ngakoni kok. Loh, urusan hati saya dan pikiran saya kok.
Loh, ada soto kata kamu enak, kata saya nggak enak, lah sakarepku.